Maka diharamkan dalam Islam di kuburan beribadah. Baik itu sholat, baik baca Quran, baik sedekah, baik menyembelih kurban, akikah, dan yang lain-lain dari jenis-jenis ibadah. Sedekah, sengaja datang ke kuburan itu untuk sedekah, walaupun dia niat karena Allah, maka ini semuanya adalah masuk kepada perantara-perantara kesyirikan. Yang dinamakan yang benar itu adalah kebid'ahan. Jadi bukan syirik kecil. Sebagian ulama mengatakan dia syirik kecil. Ibadah di kuburan itu syirik kecil karena menghantarkan kepada syirik besar. Namun yang rajih sebagaimana dalam kaidah kita malam ini, bahwa dia bukan syirik kecil tapi amalan-amalan bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan mengomentari salah seorang Ustadz Wahabi dari Sunda juga, Abu Ghazzi As-Sundawi. Aduh ya Allah. Ustadz Abu Ghazzi ini menyatakan bahwa semua jenis ibadah tidak boleh dilakukan di kuburan. Sodakoh apa? Gimana ya? Kok pendapat mereka itu seakan-akan kontradiktif dengan pendapat-pendapat dan kelakuan mereka sendiri. Ayo kita pikir seperti ini. Kalau semua jenis ibadah itu dilarang di kuburan, ini diarahkan kepada orang-orang aswaja yang membaca Quran, membaca dzikir di kuburan itu. Jenis ibadah, ingat, kita oleh Rasul dianjurkan untuk menyampaikan salam, memanggil salam terhadap ahli kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Pertinya ini, apakah salam bukan ibadah? Yang kedua, sholat jenazah dilakukan di kuburan. Sebagaimana ketika Pak Ustadz Yazid Jawas meninggal dunia. Apakah sholat jenazah bukan dari bagian ibadah? Kenapa boleh dilakukan di kuburan? Kalau memang arah Anda ini adalah untuk orang-orang aswaja yang tidak diperbolehkan, sementara kelompok Anda sendiri yang mengerjakan kemudian diperbolehkan, atau memang kebelinger ketika mengarahkan semua jenis ibadah tidak boleh dilakukan di kuburan, padahal salam ini juga ibadah. Kemudian sholat jenazah itu juga ibadah. Baca Quran ya ibadah. Zikir ya ibadah. Sedekah ya ibadah. Semuanya dilarang begitu. Kenapa masih dianjurkan di dalam syariat untuk assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal muslimat, kalau seperti itu. Kemudian sholat jenazah itu. Oke. Orang-orang Wahabi untuk menolak tahlilan adalah mengatakan bahwa ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, katanya beribadah di kuburan, termasuk baca Quran dan zikir di kuburan ini tidak boleh. Oke, ayo kita buktikan. Sebenarnya, apakah memang benar Rasulullah tidak pernah mencontohkan mengirimkan pahala bacaan atau berzikir untuk orang yang meninggal dunia? Oke, silakan ini lihat. Hadis sahih. Ini hadisnya sahih. Silakan cek sendiri Anda ini. Di sini ketika dari sahabat Jabir, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari keluar bersama para sahabatnya dengan Jabir ini mendatangi kuburan saat yang meninggal dunia. Ketika itu saat ini baru meninggal dunia, Rasulullah mendatangi kuburannya. Nah, beliau itu berada di samping kuburan saat Rasul dengan para sahabatnya. Rasulullah ini apa yang dibaca oleh Rasulullah? Rasulullah membaca tasbih. Karena Rasulullah membaca tasbih, para sahabat pun mengikutinya, fasabbahna tawilan. Kemudian kami pun mengikuti tasbih Rasulullah yang dibaca tawilan dengan panjang. Subhanallah, subhanallah. Bukan subhanallah, bukan begini. Artinya panjang ya, banyak gitu. Subhanallah, subhanallah. Setelah membaca tasbih, Rasulullah membaca takbir. Nah, diikuti oleh para sahabat. Fakabarna juga. Sahabat membaca takbir. Nah, setelah selesai Rasul itu membaca tasbih, membaca takbir di kuburan saat, sahabat kan bingung. Ada lafadznya mimma sabbahta, ada yang lafadznya lima sabbahta summa kabbarta, macam-macam lafadznya itu. Kenapa Rasul? Artinya berarti ini. Rasulullah, kenapa engkau membaca tasbih dan membaca takbir untuk saat ini? Gimana jawaban Rasulullah? Laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi shalih qabruhu. Kuburan saat ini sedang dihimpit sempit
Kemudian setelah dibacai tasbih, dibacai takbir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kuburannya diluaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo cek hadisnya ini. Di dalam Musnad Ahmad ini dikeluarkan oleh di dalam kitab Musnad Ahmad. Ternyata status hadisnya sahih. Di Irwaul Ghalil, karangan Syekh Albani juga mengatakan rijalnya adalah sahih, para perawinya adalah siqat. Di terakhir ini buka halaman berikutnya, sahih. Status kesimpulan hadisnya. Jadi yang melakukan pertama kali, memberikan contoh pertama kali untuk melakukan zikir beribadah di kuburan Rasulullah. Kenapa ente melarang, Wahabi? Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan, memberikan contoh kepada kita untuk mengirimkan pahala bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Oke lah, jangan dikatakan mengirimkan, untuk membaca bacaan terhadap orang yang meninggal dunia. Yang memberikan contoh adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, suri tauladan terbaik, panutan kami. Bukan Anda panutan kami, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, seenaknya Anda bilang bahwa ini bid'ah, ini bid'ah, bid'ah. Kalau literasi Anda kurang baca, masih kurang, ndak usahlah soal seperti itu. Ndak usah. Padahal Rasul sendiri yang mengerjakan, Rasul sendiri yang memberikan contoh. Anda tolak juga. Paling-paling alasan Anda itu dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Artinya ditakwil sendiri, ditafsiri sendiri bahwa itu dilarang beribadah di kuburan. Pret itu namanya. Padahal Rasul sendiri yang mencontohkan. Paham, Bi?